Nah, sebenarnya kapan sih kita perlu khawatir, Dok, dengan benjolan tiroid ini? Nah, dari gambaran ultrasoundnya itulah nanti dokter menentukan ya, apakah ini termasuk yang perlu dibiopsi atau tidak. Ada kista atau ada cairan, maka kita bisa ambil cairannya dan kita masukkan obat ke dalam rongga kistanya. Dan jika padat, maka kita bisa lakukan terapi thermal terapi yang salah satunya adalah dengan menggunakan radio frekuensi Teman ablasi. tentu tidak perlu takut ya untuk berobat, tidak perlu takut untuk menjalani prosedur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Sehat RSCM sekalian. Perkenalkan, nama saya Ardi Wildan. Pada pagi hari ini saya akan menjadi host pada acara podcast RSCM dengan topik intervensi non-operasi pada nodul tiroid. Bersama kita sudah hadir narasumber kita yaitu Dr. Trijuli Ditarigan, SPPD KMD. Beliau merupakan salah satu ahli di bidang endokrinologi, terutama yang saat ini juga semakin banyak tindakan di bidang intervensi non-operasi pada tiroid yang sudah dikerjakan. Selamat siang Dr. Trijuli, Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam Dr. Ardi, sehat selalu? Sehat Dok, bagaimana kabarnya Dok? Baik, Alhamdulillah. Sobat Sehat RSCM, selalu sehat. Semoga terus lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Amin, ya robbal alamin. Terima kasih banyak ya Dok sudah mau hadir dalam podcast ini Dok. Ya. Baik, kebetulan juga bulan ini adalah bulan Thyroid Awareness Month. Jadi kita bersama-sama mungkin meningkatkan awareness masyarakat ya Dok terkait dengan tiroid ini. Baik Dok, jadi kalau tadi kan judul podcastnya adalah tentang intervensi non-operasi pada nodul tiroid Dok. Ya. Sebenarnya nodul tiroid itu apa sih Dok? Ya, jadi nodul atau benjolan di tiroid ya. Jadi benjolan di tiroid itu atau pembesaran tiroid itu bisa meliputi semua bagian dari kelenjar tiroid, tetapi juga ada yang pembesarannya terlokalisir. Terlokalisir artinya hanya di bagian-bagian tertentu dari kelenjar tiroid. Itulah yang kita sebut sebagai nodul atau benjolan pada kelenjar tiroid. Orang normal tentu tidak ada normalnya. Kalau secara penglihatan atau secara perabaan memang tidak banyak ya, hanya sekitar 5%, paling banyak 10% kepustakaan. Itu yang terlihat atau teraba, itu artinya nodulnya berada di depan, di permukaan. Kelihatan dari luar begitu ya Dok? Kelihatan. Tetapi kalau kita pakai alat ultrasound, itu angkanya bisa sampai 50-60%. Jadi tergantung lokasi. Jadi yang namanya nodul tiroid itu sebenarnya masalah yang sering di populasi, terutama wanita. Ya, terutama wanita itu sering mengalami atau memiliki benjolan atau nodul di tiroidnya begitu. Baik Dok, jadi tadi nodul itu maksudnya benjolan ya Dok di kelenjar tiroid. Baik, nah tadi kan cukup tinggi ya Dok, sebenarnya kalau kita lakukan screening mungkin tadi Dok sampaikan 50-60% itu ada benjolan di tiroidnya. Nah yang mungkin jadi pertanyaan, jinak atau ganas nih Dok benjolannya? Ya. Nah memang benjolan nodul itu yang pertama dia bisa pembesarannya itu karena tumor ya. Tumor itu juga maksudnya bisa tumor jinak atau tumor ganas ya. Atau sebenarnya juga benjolannya itu bisa non tumor, bukan neoplasma ya. Nah, inilah pentingnya kita screening, melakukan USG ya. Karena tadi secara USG kalau ada benjolan itu ya kita bisa mengidentifikasi sifat atau karakternya ya. Dari karakter atau penampakan USG kita bisa klasifikasikan ini termasuk yang perlu di biopsi, perlu diklarifikasi lebih lanjut atau enggak. Karena memang sebagian besar nodul atau benjolan tiroid itu lebih dari 95% itu jinak sebenarnya ya. Jadi yang ganas itu hanya di kepustakaan disebut 5-10%. Tapi memang perlu klarifikasi terutama kalau yang gambaran USG-nya itu mencirikan atau memiliki sifat-sifat ke arah keganasan gitu.
Baik dok, jadi walaupun ada benjolan tapi belum tentu ganas juga Belum ya dok, tentu tadi ganas dan hanya kebanyakan 10. jinak sebenarnya. Baik, jadi yang penting tadi klarifikasi dengan Ya, screening dengan USG dan jika diperlukan mungkin perlu biopsi tambahan begitu ya dok. ya, Baik dok, nah sebenarnya kalau tadi selain neoplasma itu apa dok? Apa ya. Jadi kemungkinannya? memang nodul itu bisa tonjolannya itu bukan nggak mesti neoplasma. Neoplasma itu kan artinya tumor ya. Tumor yang tumbuh berlebihan dari sel-sel tiroidnya. Tapi kan tiroid kita itu bukan hanya terdiri dari komponen sel tiroid, tapi juga ada jaringan penunjang, ada apa namanya, ada kelenjar-kelenjar yang lain dan sebagainya. Hmm, Nah, kalau itu juga dia membuat pembesaran ya, misalkan benjolannya itu karena akumulasi cairan ya, lesi kistik itu kan kita tidak nyebutnya sebagai neoplasma. Jadi sebagian memang benjolan itu ternyata itu karena adanya cairan atau dia hmm, campur dengan bagian padat ya. Ya tentu kalau kista tiroid lah katakannya kista tiroid itu kan bukan kita anggap sebagai neoplasma. Jadi dengan whisky sangat bisa dibedakan apakah ini neoplasma atau bukan. Neoplasma tadi harus diklarifikasi neoplasma atau tumor yang jinak atau sebenarnya tumor yang ganas. Nah, itu perlu diklasifikasikan ya. Jadi bisa karena cairan saja misalkan ya. baik dok, jadi tadi kalau ada benjolan perlu kita screening dengan USG dulu ya dok, nanti bisa kelihatan apakah isinya itu cairan saja atau mungkin ada bagian padat ya dok, dan tadi campuran juga bisa juga, nanti kalau diperlukan bisa kita klarifikasi kembali begitu dok. Nah sebenarnya kapan sih kita perlu khawatir dok dengan benjolan tiroid ini? Ya, jadi tentu benjolan atau nodul itu kita perlu khawatirkan kalau misalkan yang pertama tentu ada riwayat genetik kanker tiroid ya di keluarga. Kemudian yang kedua ada riwayat paparan di lehernya dengan radiasi pengion. Misalkan karena alasan khusus waktu kecil, waktu remaja diaplikasikan radiasi pengion ya. Yang lain tentu adalah pembesaran yang cepat ya dalam hitungan beberapa bulan kok rasanya progresinya cepat ya. Kemudian disertai dengan keluhan-keluhan penyerta, misalkan ada suara serak ya, ada keluhan misalkan sulit menelan, ada keluhan misalkan rasa tercekik atau rasa tertekan yang menyulitkan rasa tertekan lah di lehernya yang cepat dan tentunya itu harus menggesa kita untuk mengklarifikasi. Dan yang lain tentu kalau usia kita itu ekstrim di muda atau di ekstrim tua ya. Karena makin muda benjolan atau nodul yang pasiennya dan atau pada usia tua itu kemungkinan dia memang ganas itu lebih besar dibandingkan dengan usia-usia pertengahan saja. Jadi itu beberapa kondisi tentunya yang harus menggesa kita untuk mencari klarifikasi. Termasuk nyeri misalkan ya. Walaupun nyeri itu tidak eksklusif tanda keganasan sih karena kalau dia cairan misalkan ya awalnya terus terjadi percepatan volume cairannya karena ada regangan itu kadang-kadang juga bisa berasa nyeri ya tapi setelah kita lihat dengan ultrasound oh ternyata akumulasi cairan penumpukan cairan terus dia buat peregangan sehingga menimbulkan nyeri lokal di situ gitu. Baik dok, berarti nanti kalau sobat-sobat sehat ada benjolan di leher begitu ya dok, segera mungkin kita lakukan screening ya dok, dan kita mungkin perlu evaluasi dan klarifikasi apakah ada tanda-tanda yang membuat kita perlu biopsi misalnya. Nah mungkin nyambung ke biopsi dok, jadi kapan kita perlu biopsi pada nodul Nodul. atau benjolan tiroid ini dok? Ya, tadi dokternya biasanya mengumpulkan data-data klinisnya. Tadi apakah memang probabilitas ya, walaupun tadi sebagian besar nodul itu jinak ya, 90-95% lebih itu dia jinak, tapi tentu kita harus waspada kemungkinan kita mengalami yang bagian yang ganas tadi sisanya ya. Dokter biasanya mengumpulkan, kemudian diklarifikasi dengan whisky. Nah, whisky itu sangat menentukan ya, apakah ini kita lanjutkan dengan biopsi ya. Biopsi juga ada dua ya, biopsi jarum halus, ada core needle biopsi, biopsi yang dengan jarum yang lebih besar dengan teknik yang lebih baik ya.
Nah, dari gambaran ultrasoundnya itulah nanti dokter menentukan ya, apakah ini termasuk yang perlu dibiopsi atau tidak. Berarti tidak semuanya perlu dibiopsi ya Tidak dok? semuanya perlu dibiopsi. Baik dok. Dia ada kriteria, ketentuan, ciri ya. Tadi termasuk diantaranya apakah memang mayoritas isinya padat atau semuanya padat, atau memang semuanya isinya cairan, itu sangat menentukan rekomendasi dokternya untuk perlu dibiopsi apa enggak gitu. Baik dok. Cukup jelas ya dok. Nah berikutnya ketika kita sudah ada benjolan yang tadi dok, kemudian dari USG ya ada cairan misalnya gitu dok, atau campur dengan padat atau misal padat saja, itu cara menghilangkannya gimana dok? Ya, jadi memang kalau sudah diklarifikasi ya, atau memang nggak perlu klarifikasi dengan biopsi, misalkan ini dokternya ini katakan murni cairan. Kalau murni cairan biasanya kita cukup lakukan aspirasi, kemudian kalau perlu dilakukan pemberian obat di dalam rongganya. Jadi cairan yang sudah dikeluarkan itu diganti dengan obat tertentu sehingga dia jadi mengecil, dia tidak terisi lagi cairannya. Ya, kadang-kadang kita nggak perlu lakukan biopsi malah pasiennya karena Bisa langsung langsung ultrasound ya, dok? dikerjakan. Karena kalau dia cairan itu probabilitas atau kemungkinan dia ganas kecil. Ya. Nah, kalau dia padat atau mayoritas padat, biasanya kebanyakan kita perlu klarifikasi. Nah, kalau dia jinak hasilnya, maka kalau nodul itu menimbulkan keluhan, baik itu keluhan nonjol atau keluhan mengganggu, menelan dan sebagainya, sebenarnya sekarang sudah banyak metode-metode yang mengecilkan nodul jinak tersebut, ya. Misalkan apa yang disebut sebagai thermal ablation. Thermal ablation itu ablasi dengan menggunakan pendekatan suhu panas, itu juga sudah banyak metodenya. Ada yang namanya, yang paling populer tentu radiofrekuensi ablasi, Radiofrekuensi ablasi ya, dok? nodul benjolan tiroid jinak. Ada yang namanya HIFU ya. HIFU itu high intensity focus ultrasound. Ada yang namanya microwave ablation ya. Itu juga dengan memberikan panas di tempat tertentu saja sehingga dia terablasi ya, kemudian rusak kemudian dia tidak berkembang, diganti jaringan parut dan akhirnya mengecil. Ada juga yang menggunakan laser thermal ablasi ya. Jadi keempat cara tadi itu merupakan pendekatan ablasi termal karena memunculkan atau menghantarkan suhu panas ya yang ke lokasi tertentu saja dari nodul tiroidnya, dan kemudian diberikan panas, dirusak ya, terus diganti dengan jaringan parut, dia akhirnya mengecil ya. Oh, baik dok. Jadi kalau jinak sekarang kita jarang sekali melakukan operasi ya, kecuali sebagian kecil dari nodul jinak yang memang diperlukan operasi. Tapi mayoritas bisa dilakukan tata laksana dengan non surgical ya. Nah, memang kalau dia hasil biopsinya ganas, pilihan terbaiknya adalah operasi. Pilihan terbaiknya adalah operasi gitu. Baik dok, jadi sebelum masuk ke tata laksana yang tadi, kita perlu pastikan dahulu ya dok, bahwa ini memang benar-benar jinak. Kalau ternyata ganas ya memang perlu kita operasi. Mungkin tempat untuk yang non operasi ini agak di belakang ya dok, kita operasi dulu. Nah baik dok, nah kemudian kalau misalnya jinak, kita perlu persiapan apa dok sebelum melakukan yang tadi macam-macam kita sampaikan itu dok? Ya tentu kalau biopsinya jinak, tentu biasanya dokternya akan menawarkan ya, jinak itu kalau tidak ada keluhan dan persepsi pasiennya juga tidak khawatir ya, apalagi misalkan lokasi nodulnya di tengah misalkan tidak nampak secara penglihatan, ya cukup diobservasi aja. Misalkan secara ultrasound diulang 6-12 bulan. Ya, kalau misalkan ciri-ciri gambaran ultrasoundnya tidak mengarah atau berevolusi berubah ke keganasan, cukup diobservasi aja. Diobservasi saja, karena memang itu seperti daging tumbuh lah gitu ya, yang dia jinak sifatnya. Nah, tapi kalau misalkan pasiennya merasa ada keluhan, kemudian secara kosmetik juga lokasinya di depan sehingga nampak gitu oleh orang yang melihatnya, tetangganya atau
atau anggota keluarga yang lain atau teman-teman dekatnya. Kalau pasiennya mau dikecilkan, ya kita coba dengan cara-cara yang tadi ditawarkan. Yang paling banyak kita kerjakan untuk mengecilkan itu untuk yang nodul yang mayoritas padat adalah dengan radiofrekuensi ablasi. Nah, kalau yang cair tadi sudah ya, Iya, yang Dok. cair atau ada campuran cair, kita gunakan namanya percutaneous ethanol injection ya. Nah, untuk yang radiofrekuensi ablasi ini memang sekarang sedang berkembang sekali, tidak hanya di kita tapi juga di negara ASEAN, kemudian di negara Asia, di Eropa, Amerika dan sebagainya. Karena ini pendekatannya non-invasif, pasiennya tidak perlu dirawat inap ya sebenarnya kalau out of pocket. Kemudian pengerjaannya juga simple aja dengan bius lokal. Setelah tindakan juga langsung pulang. Pasiennya nggak perlu puasa ya. Memang jadi biasanya kalau kita mau coba tawarkan radiofrekuensi ablasi untuk nodul tiroid Cina itu, pasiennya tentu sudah pernah melakukan whisky, hormon tiroidnya sudah difikskan Cina normal, kemudian biopsinya juga Cina ya. Ya udah diminta datang untuk ke ruang prosedur tiroid ya tanpa harus puasa pasiennya. Ya, tetapi memang harus kalau pasiennya sedang mengkonsumsi obat pengencer sebaiknya di stop ya. Dan juga tidak boleh pada pasien-pasien yang menggunakan alat bantu jantung atau sedang hamil biasanya tidak diperbolehkan. Kalau di luar itu silakan saja buat perjanjian, kemudian di USG dan tindakannya tidak terlalu lama ya. Biasanya tergantung besar ukurannya ya, Dok. Ya. Kalau ukurannya makin kecil ya makin cepat tindakannya. Kadang-kadang kan ukurannya hanya misalkan 10 cc volumenya atau 20 cc ya. Kalau itu berada di depan kan nampak bulging, benjolan gitu sehingga mengganggu percaya diri pasiennya. Nah, itu yang kita kerjakan sekarang di ruang-ruang prosedur tiroid yang simple, sederhana, pasiennya nggak perlu rawat inap dan efektif ya, biasanya efektif untuk mengecilkan benjolan tiroidnya itu. Baik, Dok. Jadi tadi persiapannya antara lain harus sudah dipastikan jinak, kemudian nilai fungsi hormon tiroid juga normal juga ya, Dok. Dan tidak perlu persiapan khusus tadi, Dok. Bisa rawat jalan sebenarnya, hanya perlu mungkin kalau ada minum obat-obatan pengencer darah kita stop terlebih dahulu ya, Dok. Baik, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Dok. Kalau untuk yang radiofrekuensi ablasi itu bagaimana sih, Dok, nanti ketika pasien datang itu apa yang dikerjakan ke pasiennya, Dok? Ya, biasanya sih pasiennya nggak perlu ada hal-hal khusus ya. Memang kita pasang akses vena saja agar nanti kalau selama tindakan perlu obat-obatan, obat mual kalau perlu gitu misalkan atau alergi. Tapi itu hanya untuk jaga-jaga saja ya. Kemudian pasiennya tentu setelah target benjolan di tiroidnya dibersihkan, ya, disterilkan di situ, kemudian disuntik dengan anestesi lokal yang biasa kita pakai untuk cabut gigi, ya. Setelah itu udah biasanya pasiennya nyaman, nggak merasa ada apa-apa, bahkan ketiduran kadang-kadang pada saat dikerjakan nyaman, ya ketiduran pasiennya gitu. Jadi nanti dokternya akan memasukkan elektrode namanya alat. Alat itu kecil saja kayak jarum infus gitu ya. Sebesar jarum infus sudah ditargetkan, kemudian diupayakan sebagian besar volume dari nodul itu terkena pengaruh ablasinya ya. Sehingga nanti sel-selnya itu terganti dengan jaringan parut dan dia mengecil. Pengecilannya juga bertahap biasanya mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan sampai setahun. Bahkan kemarin ada publikasi terakhir yang di majalah Tiroid ya, yang publikasi online bulan Agustus ya. Bahkan itu pengecilannya masih berlangsung 2 tahun, 5 tahun. Tapi lebih sedikit. Makin lama makin sedikit pengecilannya yang banyak-banyak itu sekitar 3-6 bulan setelah tindakan. Jadi memang pasiennya juga harus tahu bahwa pengecilannya secara bertahap ya, nggak langsung gitu. Tapi tidak menimbulkan bekas ya, karena bukan operasi di situ. Jadi lehernya tetap seperti biasa, tidak ada scar dan seterusnya gitu. Baik, Dok. Jadi sebenarnya cukup relatif simpel ya, Dok. Pasien tidak perlu dibius juga, tadi hanya bius lokal saja. Dan setelah tindakan juga bisa langsung pulang tanpa perlu pemantauan yang gimana-gimana ya, Dok. Baik. Nah, kalau untuk efek sampingnya bagaimana, Dok? Ya, jadi memang ada kemungkinan efek samping. Yang pertama tentu nyeri ya, karena
kadang-kadang panasnya itu terasa, Oh, terutama kalau sudah mulai habis obat-obat biusnya ya. Nah, kemungkinan efek samping yang lain selain nyeri adalah lebam di lokasi lebam ya. Lebam itu karena pengaruh ininya aja jarumnya sebenarnya ya. Kemudian kadang-kadang ada rasa terbakar ya di kulitnya atau skin burn gitu ya. Itu juga sangat tergantung dari bagaimana dokternya mendistribusikan obat biusnya dengan baik ya. Kemudian tentu kadang-kadang kalau tidak terantisipasi ya ada perubahan suara sementara ya. Jadi itu sih sementara yang potensi ya. Tapi itu juga bisa diantisipasi dan tidak selalu muncul ya. hmm, Tidak selalu terjadi gitu ya, tergantung case by case. Ya potensi itu tetap ada. Yang paling jauh kadang bisa kemungkinan jadi bisul, infeksi oh, ya, yaitu juga sebenarnya bisa diantisipasi dan bisa dicegah gitu. Jadi tindakan ini relatif aman dan juga efektif sebenarnya untuk jangka panjang. baik dok. Jadi sebenarnya sih secara umum relatif aman ya dok. Tadi juga Mm-mm. dengan setting rawat jalan bisa dikerjakan Ya, dan sebagian besar efek sampingnya pun juga bisa diantisipasi ya dok ya, selama tindakan itu. Baik dok. Jadi tadi yang penting juga tindakannya mungkin perlu beberapa kali ya dok. Jadi ketika ya, setelah tindakan mungkin kita perlu evaluasi lagi dok. ya, betul. Betul. Jadi kalau dia volumenya besar, kadang-kadang kita memerlukan 2 atau 3 kali episode tindakan ya, karena kalau sekaligus dikerjakan semua untuk menyisir semua bagian volume nodul itu kadang-kadang butuh waktu yang sangat lama, pasiennya nggak Hmm, nyaman ya, sehingga kita sisakan untuk sesi tindakan RFA berikutnya ya, biasanya paling cepat 3 bulan, paling lebih sering kita kerjakan setelah 6 bulan tindakan pertama. Nanti kita kerjakan lagi untuk menyisir bagian-bagian yang belum terpengaruh ablasinya ya. Kalau perlu nanti berikutnya kita kerjakan lagi nih 3-6 bulan berikutnya. Jadi sangat tergantung dari besarnya, volume besarnya. Kalau kecil sekali cukup gitu, sekali aja, sekali sesi cukup untuk melakukan tindakan. Jadi sangat tergantung dari volume besarnya nodul dari itu benjolan. ketika di awal dikerjakan ya dok sebesar Iya. apa ya dok? Mm-mm. Baik. Baik dok, cukup banyak sudah kita bahas ya dok. Tadi mulai dari yang untuk cairan, isinya cairan, kita bisa lakukan injeksi obat ke dalam Rongga, benjolan iya. tiroidnya. Kemudian untuk yang padat tapi jinak, kita bisa kerjakan yang RFA ini ya dok Iya, di iya. RSCM. Nah, untuk tindakan ini apakah tersedia di RSCM dok? Baik di Kencana maupun di RSCM ini. Iya, jadi sobat sehat, eh, kita punya klaster tiroid ya, tiroid cluster di RSCM Kencana, yaitu untuk menerima konsultasi ya, baik konsultasi yang pasien baru atau pasien yang mencari second opinion ya dari luar, biasanya bahkan second opinion dari luar negeri kita layani di klaster tiroid di Kencana ini ya. Nah, untuk yang BPJS juga kita Oh bisa punya, juga ya dok? bisa ya. Jadi teman-teman yang ingin menggunakan BPJS-nya untuk tindakan RFA ini juga bisa kita layani. Hanya saja memang syarat dan ketentuan berlaku agak Oh, berbeda. Berbeda ya. Tadi kalau yang tidak perlu rawat inap itu biasanya adalah yang out of pocket ya, pasien yang hmm, kencana RSCM. Tapi kalau yang menggunakan BPJS biasanya kita observasi 1 malam oh ada prosedur menginapnya tambahan dulu ya ya. dok? Baik, baik dok. Mungkin sebelum ditutup dok, apakah ada tambahan lagi dok terkait dengan intervensi non tiroid ini? Ya, jadi sobat sehat, sebagian besar kasus-kasus kelainan tiroid itu sebenarnya bisa ditangani dan diobati dengan baik ya, termasuk yang benjolan ya. Benjolan itu ada yang menghasilkan hormon berlebihan, ada juga yang tidak menghasilkan hormon berlebihan ya. Jadi dan sebagian besar itu adalah kasus-kasus tiroid yang jinak ya. Jadi sedikit sekali yang cancer, di mana cancer lah yang membutuhkan pendekatan operasi. Jadi sebagian besar sebenarnya kasus-kasus tiroid itu bisa dikerjakan secara konvensional saja gitu ya, sehingga teman-teman tentu tidak perlu takut ya untuk berobat, tidak perlu takut untuk menjalani prosedur ya. Dan kita di sini tentu dokter-dokternya sudah menggunakan
ultrasound sebagai stetoskop periksa pasien tiroidnya. Jadi biasanya proses-proses diagnostiknya lebih cepat ya. Kemudian evaluasi tindakan, evaluasi penyakitnya juga kita bisa dengan stetoskop ultrasound itu, sehingga bisa lebih akurat ya dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya. Jadi saya kira klinik atau klaster tiroid di RSCM ini menurut saya ya itu lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak dok. Baik, mungkin itu sobat sehat yang bisa kita bicarakan pada siang hari ini. Mungkin saya izin menyimpulkan ya dok. Jadi yang pertama tadi nodul itu adalah sebuah benjolan. Kalau pada tiroid ya di tiroid ya dok di bagian leher, dan sebagian besar mungkin sekitar 90% itu jinak dan 10%-nya ganas. Untuk penentuannya tentu tadi dengan screening terlebih dahulu, dilakukan USG, dari ultrasound kita lihat bagaimana bentuknya. Kalau misalnya memang ada kecurigaan ke arah ganas atau mungkin banyak bagian padatnya, kita perlu klarifikasi mungkin dengan biopsi, baik biopsi yang jarum halus maupun dengan yang jarum core needle. Dan setelah memang tegak bahwa itu adalah suatu nodul yang ganas misalnya, maka kita perlu operasi. Tapi jika jinak, maka kita bisa lakukan beberapa tindakan intervensi tiroid non operatif. Tadi jika memang ada cairan, ada kista atau ada cairan, maka kita bisa ambil cairannya dan kita masukkan obat ke dalam rongga kistanya. Dan jika padat, maka kita bisa lakukan terapi thermal terapi yang salah satunya adalah dengan menggunakan radiofrekuensi ablasi. Dan semua terapi ini saat ini sudah tersedia di RSCM, baik di RSCM Kencana di klaster tiroid ya dok, maupun di RSCM pusat ya, tentu dengan beberapa modifikasi layanan. Baik, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya dok. Terima kasih Dr. Adi, terima kasih Sobat Sehat RSCM semuanya, terima kasih.